Kalau mau menaikkannya di atas berarti profitability harus naik. Nah, profit didapatkan dari mana? Dari revenue dikurangi dengan biaya kan. Jadi kalau kita lihat profit and loss analysis itu dari revenue sampai kepada bottom line-nya kan. Berarti tengahnya ini yang di-manage ya, supaya tidak berlebih. Sekali lagi tantangannya adalah bagaimana nih Pak menjaga keseimbangan antara apa yang harus diberikan kepada karyawan, tapi kita juga harus menjaga bisnis ini biar umurnya lebih panjang gitu. Jangan hanya fokus ke labor cost, tapi fokus ke rasionya tadi. Talent creativity ratio. Profit dibagi dengan 3 komponen. Labor expense, training investment, dan welfare. Halo rekan Naker, berjumpa kembali di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto, dan untuk kali ini kita akan berdiskusi sebuah topik yang sepertinya sangat relevan dengan situasi saat ini dan dibutuhkan juga oleh para praktisi HR di Indonesia, yaitu tentang bagaimana kita mengelola labor cost dan juga bagaimana kita bisa mendukung produktivitas di perusahaan dan tetap menjaga kesejahteraan karyawan kita. Dan untuk topik kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Yunus Trionggo selaku Ketua Umum PPIK dan juga HR&GA Director PT Bridgestone Tire Indonesia. Apa kabar Pak Yunus? Sangat baik Mas Iwan. Sangat baik ya. Ini boleh sebelum kita mulai diskusinya mungkin boleh cerita dulu Bapak saat ini kesibukannya apa nih Pak? Kesibukan di perusahaan tentunya kita mendekati akhir tahun. Iya. Kita selalu harus catch up ya dengan beberapa target-target perusahaan baik di top line, bottom line. Gimana kita di HR sendiri program-programnya juga harus segera di finalize sampai akhir tahun ini. Di organisasi di PPIK tadi Mas Ivan sebut ya. Perkumpulan Pejuang Indonesia Kompeten. Ini yang kita sokong, yang kita kedepankan adalah GNIK-nya ya. Jadi Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Ya, kesibukannya kita juga sangat banyak ya. Apalagi di akhir tahun ini Mas Ivan juga tahu banyak lembaga kementerian yang sudah mulai unlocking the budget ya. Sehingga kita mensupport mereka terutama di bidang pengembangan SDM ya, di private sector, public sector, dan kita banyak sekali istilahnya kerja-kerja besar kita yang berskala nasional yang kita harus support bangsa ini melalui program-program pemerintah, program kita sendiri dengan blueprint kita. Itulah kesibukan akhir-akhir ini. Luar biasa. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktu juga untuk hadir di podcast Indonesia Produktif hari ini Pak Yunus ya. Dan untuk diskusi kita awali dengan pertanyaan, mungkin ini hal mendasar yang perlu dipahami juga oleh rekan Naker semua. Apa sih labor cost itu dan apa saja strukturnya Pak Yunus? Ya, jadi gini rekan Naker yang saya banggakan. Tadi Mas Ivan menanyakan ke saya mengenai labor cost atau biaya tenaga kerja, biaya ketenagakerjaan di perusahaan kita. Nah, biaya ketenagakerjaan atau biaya tenaga kerja itu sebetulnya hanya ada 3. Yang pertama adalah labor expenses. Labor expenses. Pembelanjaan kita yang berkaitan sama labor atau ketenagakerjaan. Yang kedua adalah training investment. Kemudian yang ketiga adalah welfare. Yang menyangkut kesejahteraan karyawan. Nah, secara ringkas begini nih, labor cost berarti apa? Tadi labor expense tadi ya. Nah, labor expense ini pasti akan terkait sama apa? Salary. Kemudian gaji rutin. Kemudian yang related dengan gaji misalnya apa? Membayar overtime. Atau lembur. Atau apalagi yang lainnya membayar bonus, insentif ya, atau insentif bulanan ya. Nah, itulah yang disebut dengan labor expenses, ya kan? Jadi itu biasanya menempati porsi yang paling besar gitu, dari total labor cost. Nah,
Hal yang kedua yang disebut dengan training investment. Kalau gini kita sering menyebutnya investment on people, ya. Training, kemudian developing karyawan kita, program-program yang berkaitan sama pelatihan baik yang mandatory maupun yang untuk exposure. Nah, di situ uang yang kita keluarkan itu disebut dengan training investment. Nah, yang ketiga adalah yang disebut dengan welfare. Kesejahteraan ya. Kesejahteraan. Jadi welfare ini menyangkut apa? Medical. Karyawan kita medical bisa karena asuransi atau kita self manage. Terlepas dari itu kita akan keluarkan kalau karyawan sakit, keluarga karyawan sakit kita harus membiayai kan. Yang kedua biasanya kalau pabrik kita terletak di industrial estate, itu ada mobil antar jemput tuh, ada bis, ada mobil yang kecil. Transportasi karena tidak ada public transportation akses ke situ kan, jadi harus diantar jemput dan sebagainya. Yang ketiga welfare apa misalnya, kalau ada kantin, kita harus menyediakan makan, nah, itu harus kita hitung, kenaikannya juga kita harus manage dengan vendor dan sebagainya. Yang lainnya apa lagi, misalnya kita membayar BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Yang mandatory ya, yang mandatory. Itu juga semua pengeluaran yang menyangkut welfare. Dan banyak ya ternyata yang harus dikelola gitu dari urusan biaya yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk mengelola orang-orangnya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah tadi kan banyak sekali Pak itu item-itemnya. Bagaimana kita bisa mengelolanya biar lebih efektif dan optimal lah dari yang sudah disiapkan oleh perusahaan? Ya, ada satu filosofi yang harus dipahami oleh para praktisi HR itu adalah bahwa labor cost itu menyangkut filosofi pada waktu kita sudah naikkan, kita nggak bisa turunkan lagi. Di Indonesia itu undang-undang ketenagakerjaan kita itu tidak menganut penurunan upah. Nah, makanya prinsip bahwa once kita memutuskan bahwa itu naik sekian persen, itu automatically kita sudah memberikan beban tambahan kepada perusahaan kita, dan itu nggak bisa turun Mas Iwan masalahnya. Nah, oleh karena itu dengan berprinsip seperti itu maka mindsetnya orang HR itu harus penuh dengan kehati-hatian. Apalagi yang sudah punya serikat pekerja, maka negosiasi kenaikan upah kalau memang itu dinegosiasikan, itu harus dilakukan thorough secara hati-hati. Dan tentunya kita harus menanamkan pemahaman bersama dengan serikat pekerja bahwa ini loh, once kita naik, maka ini semua akan naik. Dampaknya ada yang lain-lainnya macam-macam ini. Dan itu harus kita hitung. Kalau labor cost atau labor expense yang menyangkut gaji, maka gaji itulah yang kita harus perhatikan kenaikannya setiap tahun. Nah, oleh karena itu disitulah kemudian kita harus mempredik inflation-nya berapa. Mungkin kajian dari konsultan yang bergerak di bidang salary survey itu berapa. Kemampuan kita berapa. Bagaimana kita lalu menegosiasikan kalau itu memang masuk ranah negosiasi dengan labor union, strateginya bagaimana? Serikat pekerja ya. Serikat pekerja. Tugas-tugas HR itu seperti itu. Dan pada waktu kita sudah menaikkan gaji, jangan lupa yang kelompok kedua tadi, training investment. Mungkin masih bisa kita otak-atik ya. Tapi yang welfare pun juga akan mengalami kenaikan. Betul. Kantin, sewa kendaraan transportasi, atau BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan pun waktu gaji naik karena preminya percentage pasti akan naik semua. Medical, medical tuh rata-rata setiap tahun tuh 8-10%. Jadi semua naik. Oleh karena kita harus gape dan kompeten dalam memahami tadi kita dealing dengan vendor siapa. Skemanya bagaimana? Baik. Dan mungkin kaitannya dengan itu Pak Yunus bisa berbagi tips mungkin buat praktisi HR yang sedang menyaksikan kita. Apa proposal kita kepada manajemen nih kira-kira pada saat itu terjadi? Itu kan sangat harus hati-hati tadi Pak Yunus sampaikan. Mungkin bisa berbagi pengalamannya Pak Yunus. Makanya orang HR itu memang ada di posisi tengah-tengah. Sandwich Pak. Sandwich. Di tengah-tengah. Pada waktu kita dengan serikat pekerja, maka kita harus memperjuangkan angka kita. Angka yang sudah dibudgetkan harus aman kan, jangan sampai itu exceeding kan, melebihi. Tapi pada waktu kita ke manajemen, kita juga punya
strategi yang lain, di mana manajemen pasti akan mempertanyakan sebesar apa budget yang Anda minta, dan kenapa kok itu sebesar itu, gitu kan? Justified nggak secara bisnis, kan? Nah, jadi itulah kehebatan orang HR di seluruh perusahaan di Indonesia dan di dunia ini, ya kan? Di satu sisi harus negosiasi dengan serikat pekerja, di sisi lain harus meyakinkan manajemen. Ya, menurut saya dua-duanya harus dilaksanakan. Menjadi seorang HR practitioner yang kompeten itu harus bisa memainkan dua peran yang berbeda ini. Oke, berarti harus mahir komunikasi, Pak, ya, dan secara persuasif ya, mau tidak mau ya. Komunikasi persuasif, yes. Plus dia juga harus punya cognitive agility, memahami angka-angka tadi, dan memahami filosofi di balik angka-angka itu, kemudian how to mengelolanya, memanage-nya itu, supaya manajemen juga bisa teryakinkan bahwa angka yang kita ajukan itu justified dan bisa di-approve. Ke labor union kita harus meyakinkan mereka bahwa ini ada limitasi-limitasi yang harus diikuti, nggak bisa semuanya diiakan. Karena apa? Serikat pekerja itu tugasnya memang meminta, ya kan? Betul. Jadi ada negotiation skill juga dibutuhkan di situ. Influencing skill juga perlu di situ. Dan artinya kaitannya dengan itu, HR harus punya akses ke kondisi keuangan perusahaan juga dong, Pak? Atau gimana nih? Oh ya, kalau mengenai labor cost tadi, yang Mas Ivan tadi tanyakan dari awal, kita punya akses penuh. HR itu justru lah yang diminta untuk menghitung dan asumsi-asumsinya itu kita yang meng-create. Orang finance, kalau di pengalaman tempat saya itu ngikutin angka berapapun yang kita sodorkan. Nah, mungkin tapi sementara ada beberapa perusahaan yang HR-nya nggak punya akses ke sana. Nah, itu gimana, Pak, kira-kira kalau HR-nya saya nggak punya akses ke sana, jadi saya cuma ngikutin angka-angka yang beredar di berita mungkin. Itu yang dijadikan referensinya. Itu gimana, Pak, kalau kayak begitu, Pak? Oh, kalau situasinya kayak gitu, maka orang HR-nya itu harus elevating dia punya positioning. Dengan cara apa? Dia harus menunjukkan capability bahwa dia bisa mengendalikan labor cost. Caranya bagaimana? Ya bertahap pasti ya. Karena mencapai trust level tertentu di mata manajemen itu butuh track record kan. Butuh portfolio yang kita harus tunjukkan. Betul. Once kita sudah sampai ke situ, kita naik kelas, baru mungkin kita diberikan authority yang lebih untuk bisa akses ke keuangan perusahaan lebih besar lagi. Artinya PR terbesar juga buat rekan-rekan yang saat ini berprofesi sebagai HR, harus selalu mau belajar hal baru juga dengan cepat dan harus berdampak pada bisnisnya perusahaan ya. Gitu Pak ya. Ini berat sekali yang kedua ini, berdampak ke perusahaan ya. Soalnya kalau tidak begitu kan, ya tadi dalam rangka kita gain trust-nya dari pihak manajemen kan, apakah setiap kebijakan proposal yang kita ajukan kan harus dampaknya ke bisnisnya yang mereka lakukan juga. Kalau tidak ya mungkin akses kita tidak akan seluas dan selebar itu. Iya, gitu kali Pak ya. Itu pernyataan Mas Ivan yang terakhir itu yang jadi kunci semuanya. Makanya posisi orang HR itu, kalau saya diposisikan lebih rendah daripada fungsi yang lain, saya nggak mau. Bahkan saya mau minta gaji orang HR harus lebih tinggi harusnya daripada begitu. Harusnya karena begitu. HR ngurusin semuanya. Orang HR tuh ngurusin dari toilet sampai ke urusannya CEO loh. Betul. Semua orang HR loh. Iya. Dan artinya HR harus kompeten. Itu mutlak Pak ya. Kalau nggak kompeten ya jangan berharap untuk bisa menjadi partner bisnisnya, bisnis owner kan begitu. Betul. Balik lagi nih Pak, karyawan pasti ingin semuanya sejahtera, ya welfare-nya terpenuhi dan kalau bisa bertahan lama lah di perusahaan itu, karena semuanya sudah dipenuhi dengan sangat baik. Nah, sekali lagi tantangannya adalah bagaimana nih Pak menjaga keseimbangan kalau bisa dibilang begitu antara apa yang harus diberikan kepada karyawan. Tapi kita juga harus menjaga bisnis ini biar umurnya lebih panjang gitu, karena punya sumber dana yang juga bisa memadai untuk sampai ke usia yang lebih panjang tadi. Gimana itu Pak kira-kira? Ya, itulah tantangan buat HR practitioner di semua perusahaan dan organisasi, bahwa kita ini bukan profit center. Fungsi kita itu supporting dan kita itu cost center. Makanya pada waktu kita menaikkan labor cost, kita harus penuh dengan kehati-hatian.
Karena once kita salah dalam men-set itu, misalnya terlalu rendah kita menaikkan, maka key person kita di perusahaan merasa itu di remunerate less dibandingkan sama market, mereka akan pergi juga. Pindah ya. Mereka akan pindah. Tapi kalau kita memberikannya terlalu tinggi, maka labor cost kita akan naik, dan unfortunately tadi filosofinya Mas Ivan. Once kita udah naik kan nggak akan mungkin sampai kiamat pun diturunkan masalahnya. Dia akan nangkring di situ terus. Nah, itulah kehati-hatian harus diikuti. Nah, oleh karena itu tantangannya bagaimana? Tantangannya orang HR harus betul-betul menguasai market situation. Di mana perusahaan itu berada, di industri apa gitu, and then harus menguasai di luar di industri itu pay levelnya berapa. 45, 75, misalnya 90. persental ya. Terus kita memposisikan di mana? Dan kenapa kok di situ diposisikan? Karena itu akan menyangkut competitiveness kita. Dan kita harus punya sense kalau kita taruh di persental 75, persental 50. Do you think bahwa kita bisa mempertahankan key people kita? Nah, itu kembali ke situ lagi tuh. Mencari formula yang pas untuk perusahaan itulah kehebatan orang HR. Bisa nggak sih Pak dibikin secara spesifik gitu? Untuk yang key person kita naikinnya sekian deh, untuk biar dia jaga nggak keluar gitu. Tapi yang lainnya ya udah segini aja gitu. Dalam hal mendiferensiasi itu sah-sah saja. Bisa ya. Karena kalau kita sudah menerapkan talent management review, maka kita akan mendiferensiasi antara yang namanya high potential dengan yang backboner atau yang deadwood. Kita akan pisahkan itu. Dan biasanya orang-orang yang high potential itu akan diremunerate lebih. Dari mana taunya? Dari compare ratio-nya. Main compare ratio. Ya, di posisi yang sama, bisa aja orang-orang key person atau high itu diberikan compare ratio misalnya 110. Sedangkan yang backboner mungkin cukup di 80-90 saja dari midpoint-nya ya. Di range-nya itu. Bisa begitu? Bisa aja ya. Jadi tentunya dengan kajian ilmiah yang pas ya. Justifikasi juga harus jelas berarti Pak ya. Harus jelas. Nah, itu kuncinya di sana rekan-rekan. Justifikasinya harus jelas dan proposalnya juga harus jelas. Lalu kira-kira bagaimana bentuk pengukuran produktivitasnya terkait dengan labor cost tadi Pak? Nah, ini tantangan berikutnya rekan-rekan bahwa rekan-rekan yang berasal dari HR practitioner, maka tantangan buat teman-teman adalah bagaimana mempertahankan productivity ratio dari pengelolaan labor cost ini. Saya punya satu formula yang ingin saya perkenalkan kepada rekan-rekan semua yang disebut dengan talent creativity ratio. Apa itu talent creativity ratio? Talent creativity ratio adalah profit di atasnya dibagi dengan 3 komponen yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi misalnya profit kita namakan misalnya apa misalnya AOP misalnya adjusted operating profit. Berapa dolar atau berapa miliar rupiah dan sebagainya dibagi dengan 3 komponen tadi, labor expense, training investment dan welfare. Rasio ini teman-teman rekan-rekan perhatikan dari bulan ke bulan. Track terus. Kalau di perusahaan saya setiap bulan itu kita mesti declare profitnya berapa. Tahu angka, saya tahu angkanya. Dan saya tahu angka labor expense-nya berapa, training investment yang sudah saya belanjakan bulan lalu berapa, welfare-nya berapa. Sehingga rasio itulah yang dimonitor apakah dari bulan kedua turun atau naik. Bagaimana menjadikan pecahan itu atau rasio itu naik? Ada 2 cara. Menaikkan yang di atas, menurunkan yang di bawah, ya, atau yang di atas tetap tapi yang di bawah diturunkan. Nah, kalau mau menaikkannya di atas berarti profitability harus naik. Nah, profit didapatkan dari mana? Dari revenue dikurangi dengan biaya kan. Jadi kalau kita lihat profit and loss analysis itu dari revenue sampai kepada bottom line-nya kan. Berarti tengahnya ini yang di-manage ya, supaya tidak berlebih. Atau ya atasnya dinaikkan sehingga pecahannya rasio tadi bisa naik. As simple as that. Nah, orang HR itu akan dihadapkan pada 2 dilema kan. Apakah dia menurunkan yang labor cost atau menaikkan sedikit tapi menjadikan orang termotivasi untuk menaikkan yang atasnya gitu kan. That's productivity. Ini Pak, kaitannya juga dengan kesana. Ini saya tergelitik sekali nih, karena biaya setiap tahun pasti bertambah. Setiap tahun ya, dan itu tidak bisa dihindari.
Lalu mereka mungkin berpikir untuk investasi di teknologi, Pak. Untuk menekan yang tadi itu. Nah, gimana pendapat Pak Yunus tentang itu, Pak? Pola pikir seorang pebisnis seperti itu wajar. Karena dia berpikir for the sake untuk bisnisnya dia. Nah, disitulah letak orang HR itu harus mengimbanginya dengan dimension atau perspektif yang lain. Kalau CEO itu mikirnya pasti bagaimana top line saya, bagaimana bottom line saya. Orang HR berpikirnya apa? Yes itu plus bagaimana dengan situasi well-being karyawan. Bagaimana dengan flourishing index karyawan kami. Flourishing itu beda dengan happiness. Kalau happiness itu untuk saya, ya sudah saya happy. Tapi kalau flourishing saya happy, teman-teman semua juga happy. Itu flourishing. Nah, jadi orang HR berpikirnya dari dimensi itu tambahannya gitu loh. Sehingga bisa mengimbangi seorang CEO yang berpikir selalu bisnis gitu kan. Kalau CEO-nya berpikir, oh gua gantikan sama mesin aja gitu kan. Boleh. Tapi jangan kemudian diartikan mengurangi orang begitu saja. Itu jawaban saya. Jadi waktu katakanlah ada 3 mesin digantikan 1 mesin automation, maka orang HR harus menjemputnya dengan cepat, menyiapkan plan B-nya untuk menempatkan orang-orang yang diganti itu dengan pekerjaan yang lain yang lebih produktif. Atau dilakukan yang terkenal sekarang rescaling, upscaling. Itulah pikiran orang HR. Oke, ini luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya. Dan mungkin terakhir ini Pak Yunus, apa tips yang bisa diberikan oleh rekan-rekan yang saat ini berprofesi sebagai HR ya dalam rangka mendukung produktivitas di lingkungan kerjanya, di tempat dia bekerja? Rekan-rekan, ada 3 tips dari saya bagaimana menguatkan peran Anda dalam mendukung produktivitas di perusahaan Anda. Yang pertama, pahami tentang labor cost tadi. Secara technical knowledge harus dikuasai. Apa sih komponen daripada labor cost itu? Yang kedua, jangan hanya fokus ke labor cost, tapi fokus ke rasionya tadi. Talent creativity ratio. Profit dibagi dengan 3 komponen. Labor expense, training investment, dan welfare. Ikuti rasio itu dan Anda harus menikmati dengan gaya yang kreatif, dengan cara yang kreatif untuk mengelola rasio tadi. Yang ketiga, jangan pernah tidak mendengar aspirasi dari your leader. Aspirasi dari CEO itu dengerin, tapi Anda harus pandai menerjemahkannya bahwa Anda punya dimensi dan perspektif yang selain yang dipikirkan oleh CEO yang hanya bisnis. Once Anda bisa at that level, saya guarantee Anda adalah orang pertama yang dicari CEO Anda, dicari kepala pabrik Anda, dicari GM Anda. Pada waktu mereka menghadapi people issues, Anda lah orang pertama dicari. Gitu. Dengarkan itu. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Yunus untuk ngobrol-ngobrol serunya di sesi hari ini. Dan rekan-rekan, ini menjadi akhir dari diskusi kita di podcast Indonesia Produktif. Saya Silvanus Hardianto. Sampai jumpa lagi di podcast kita yang akan datang. Tetap semangat dan tetap produktif.